Selamat datang lagi di acara terbaik yang akan menaikkan imunmu. Apalagi kalau bukan di Ngoceh. Dan buat kamu-kamu yang punya masalah di rumah, betul sekali dan kamu tidak bisa mengungkapkannya, ungkapkan saja dengan lantang di Ngoceh. Ya benar banget. Baik lagi bersama aku Marsha Widianto. Dan aku Mumu Gomez. Dan hari ini kita akan membahas lagi berita-berita unik, berita-berita yang akan membuat kita ngakak online, ngakak kocak. Apalagi kalau bukan di Harta Tata Berita. Jadi berita kali ini tentang robot-robot yang unik yang diproduksi di dunia ini, Mu. Dan bahkan sekarang ini Marcel udah banyak banget robot yang ambil alih pekerjaan manusia. Wow, ini adalah robot yang memakan rezeki orang lain ya. Betul banget, jangan sampai ya selnya nanti kerjaan untuk kita. para keluarga robot yang seperti ini, ingat uang haram. Mana ngerti robot begitu. Namanya robot kan mesin, nggak ngerti lah. Yang menciptakan berarti. Pokoknya jangan sampai kerjaan kita jadi host juga direbut ya sama robot ya. Jangan sampai tiba-tiba sih. Sampai. Selamat datang di Ngoceh. Tapi bener loh Sel, ini baru aja kita omongin nih, jangan sampai si robot ngebut kerjaan kita nih, udah ada robot presenter ternyata. Ya ampun, untung gua kocak. Kalau nggak bisa direbut, aman di robot. Iya. Udah mah robot kagak ngerti jam istirahat. Jadi benar sekali. Ya. Ada yang bernama Erika, si robot presenter yang udah dari tahun 2015. Dan ini dikutip dari Trend Hunter. Jadi Erika dan robot ini ditetapkan menjadi pembawa berita televisi artifisial pertama di dunia. Kalau dilihat sih dari gerakannya masih kaku banget ya. Karena memang baru. Masih kagok, ya, masih magang. Ya. Tapi dia pinter banget. Kabarnya dia ini atau si Erika ini bisa melacak pergerakan orang di ruangan, mendeteksi suara, dan menjawab pertanyaan, bahkan menceritakan lelucon. Waduh, udah robot bisa ngelawak, cantik lagi. Hei Erika, ayo adu lucu-lucuan. Secakep-cakepnya lu, selancar-lancarnya lu ngasih lelucon Erika, gue siram air koslet lu. Tapi Marcel nih, ini pencipta Erika yang bernama Hiroshi Ishiguro menjelaskan kalau Erika ini menggunakan sistem AI atau Artificial Intelligence untuk membaca berita yang udah ditulis oleh manusia. Wow. Nah, robot ini tuh sudah dilengkapi 14 sensor inframerah dan teknologi pengenal wajah. Jadi setelah beberapa kali disempurnakan, si Erika ini pertama kali bertugas jadi pembaca berita pada tahun 2018 lalu dan mengambil alih langsung siaran di saluran televisi pada musim semi tahun tersebut. Udah menjadi penyiar berita. Bener, nggak ada adabnya lu Erika. Lu nggak punya akhlak Erika. Lu bayangin, presenter yang kemarin sekarang kerjanya apa? Masa cuma ngelapin lu doang? Iya. Iya kan? Bener. Tukang make up mau ditacap juga bingung. Iya, apa yang ditacap? Udah putih, Bener. nggak usah ditacap, kanebo ada. Bilang aja. Bener. Tahu tapi Sel, ini Erika punya satu kelemahan lagi. Apa? Dia nggak akan bisa ngeriput di Jakarta kalau banjir. Setrum tuh. Bisa lu, begini bisa. Begini lu gini. Lu begini bisa, ayo. Nih lu jinjit gini. Nih Erika. Kita kayak kesel ya sama robot ya. Kesel banget gue. Enggak, karena semuanya itu membuat kita jadi nganggur. Iya bener. Coba, sekarang ada robot bisa ngelawak. Bisa baca berita. Nah ini ada lagi Marcel, kalau tadi robot presenter, ini ada robot resepsionis. Wow. Pekerjaan menjadi resepsionis kan juga udah mulai terancam nih sama robot nih. Hati-hati ya para mbak-mbak resepsionis. Ini ada di Hotel Henna, Ginza, Tokyo, Jepang. Jadi di seluruh staf resepsionis adalah robot. Jadi begitu masuk ke dalam lobi, para resepsionis yang robot ini akan menyambut para pengunjung. Jadi tampilan robot-robot ini juga sangat mirip manusia. Pergerakan, penampilan robot-robot ini pun sangat realistis. Ditambah mereka ini bisa berbicara dalam 4 bahasa. Bahasa Jepang, Korea, Mandarin, dan Inggris. Ini robot orang tuanya siapa sih? Gak ada. Dan di Henna Hotel ini juga telah diciptakan sistem
yang meminimalisir interaksi dengan sesama manusia. Dan di sini juga ada robot-robot yang berperan sebagai room service. Yang mana itu pekerjaan teman-teman saya. Iya. Pantesan si Jembet nganggur. Tapi dia belum masuk Indo robotnya. Kalau itu masuk ke Indonesia, Wah, iya nih. robot pasti bisa lebih rajin. Dan bayarannya cuma listrik. Ngecas doang ya? Iya. Tapi kalau semuanya robot, kita akan tinggal di mana? Ya, tapi namanya perkembangan zaman kita harus siap, kita harus upgrade skill kita. Bisa kita bikin robot? Robot apa? Robot kena flu. Nah, betul banget. Iya. Robot kena flu, benar juga sih. Iya, bisa Jadi bisa dibilang bahwa virus flu ini telah merenggut ribuan nyawa. Yes. Ya betul banget. Jadi virus ini pun cepat sekali bermutasi, Mumu, Ya. dan menjadi semakin ganas. Ya. Dan pasca flu babi menyerang Jepang, para ilmuwan robotik membuat sebuah robot yang menyerupai manusia dan dirancang untuk membantu petugas kesehatan mendiagnosa gejala flu dan cara perawatannya. Wow, dan ternyata Marcel, robot tersebut juga dapat bersin, Loh. meringis kesakitan, Loh. kejang, Loh. bahkan demam. Nah, jika tidak segera dirawat, si robot ini akan semakin parah dan berhenti bernafas alias meninggal. Kok bisa? Padahal kan robot dari awal emang nggak punya nyawa ya, BTW ya. Tapi kok begitu direset, robot ini bisa hidup lagi. Ya kenapa harus dirawat dulu? Mending harus langsung direset kan begitu kan? Dan tujuan pembuatan robot yang suka berpura-pura menderita flu ini adalah sebagai media latihan bagi petugas medis di Jepang dalam mengenali gejala-gejala flu berat. Dan sehingga bisa memberikan pertolongan pada penderita yang sesungguhnya. Ini baru bagus. Ya kan, alias manusia yang terjangkit virus. Yes. Dengan metode pengobatan yang tepat. Betul Ini banget. baru bagus. Iya, ya. Ada nggak ya robot yang bisa pura-pura mencintai? Aduh. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba galau. Iya. Yang nangisnya tuh nunggu hujan. Hujan nangis, Basah. air matanya keluar. Langsung Konslet. dar. Tiba-tiba. Bener. Tapi ini menurutku bagus. Ya, karena memang harus dilestarikan. Karena ketika kita melakukan percobaan ya kita bisa mengurangi dengan hewan kan. Jadi nggak perlu hewan yang harus disakiti dulu. Yes. Tapi kita bisa menggunakan dengan robot-robot ini. Betul. Tapi kalau tadi lo bilang kalau robot kena air terus konslet, ini ternyata ada juga robot dari es, Marcel. Waduh. Jadi ini para ilmuwan dari Grace Lab, Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat, baru-baru ini membuat inovasi teknologi baru untuk menjelajahi planet yang membeku. Jadi ini mereka membuat ice robot atau ice bot. Ya, alih-alih terbuat dari logam, Yes. robot ini dibuat dari esmu. Yang dipercaya oleh para ilmuwan dapat dibangun dengan konstruksi yang lebih mudah. Dan si robot juga mampu memperbaiki dirinya sendiri di planet yang beku yang mereka akan jelajahi. Dan dalam presentasinya di International Conference in Intelligent Robots and Systems atau IROS, Devin Carroll dan Mark Yim ini menunjukkan konsep robot es yang dapat dikendarai. Dan para ilmuwan ini pun meyakinkan bahwa dalam pembuatan icebot ini tidak dibutuhkan material perekat seperti lem atau material lainnya. Karena kita, si robot, dikirim keluar angkasa, bentuk icebot ini akan berubah sesuai dengan masa dingin di planet tersebut. Jadi intinya si robot ini tuh pasti bisa bertahan dan nggak konslet akibat material yang bertentangan. Wow. Makin canggih kali nih. Keren bener sih, si cebol ini keren juga. Udah mulai bisa ngatain robot ya. Iya. Tapi Marcel, betulnya lu khawatir benar nggak sih dengan adanya kecanggihan robot-robot yang sekarang muncul? Kalau gue percaya bahwa rezeki itu ada yang ngatur. Betul banget. Gue percaya. Tapi rezeki kalau robot pun juga ada yang ngatur. Iya, kalau rezeki robot lebih gede. Gua pukulin bener. Kasian, Iya, yang kasihan bukan cuman gua. Kenapa? Tukang parkir, Itu dia. tukang make up, bahkan jangan sampai ada tukang pijit dari robot. Kan udah ada kursi pijat. Oh iya. Ih. Nanti manusia disuruh ngapain ya kalau semua udah bisa dilakukan sama robot ya? Itu, makanya kita harus punya skill. Wih, oke. Ini tadi beberapa
beberapa berita yang menarik dan unik sudah kita bawakan di segmen Harta Tata Berita. Kita akan balik lagi selanjutnya dan akan berbicara dengan bintang tamu kita. Yes. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gojek.